Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkat untuk negara, bangsa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membawakan doa? Saya Ibu. Oke, bersama inilah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Angela sudah membantu membuka kita dalam doa. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Susi Manopo. Hadir. Oke, hadir. Melanda. Hadir. Oke, hadir. Nia Bumulangit. Hadir. Oke, bagus. Angela Moinggalo. Hadir Ibu. Oke, bagus. Berarti semua hadir ya? Ya. Oke, jadi materi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Oke, anak-anak, apa kalian pernah melihat ada orang-orang asing di sekitar kita? Pernah Ibu, Oke, ada di mana? tempat wisata. Oke, ada di tempat wisata, ada di mana lagi? Ada di jalan biasa ketemu. Di jalan, ada di pantai. Oke, jadi orang-orang asing yang kita temui itu merupakan orang yang berada dari luar Indonesia yang datang ke Indonesia. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara, di mana ada beberapa bangsa asing yang telah datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis. Silakan adik-adik kalau mau mencatat yang penting-penting. Nah, berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera. Di mana pelayaran pertama yang dilakukan yaitu oleh Portugis, yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Lalu awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang wilayahnya berada di Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir
hampir satu abad, yaitu pada tahun 1512 sampai dengan pada tahun 1615. Oke, kita masuk di bangsa asing yang kedua yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Spanyol. Di mana setelah bangsa Eropa yang menyusul Portugis, yaitu bangsa Spanyol, di mana tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Portugis. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku, pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut. Di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa-bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa-bangsa asing dari wilayahnya. Oke. Bangsa asing yang datang ketiga yaitu bangsa Belanda. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1595. Kemudian, Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni di daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari Banten. Dan kita masuk ke bangsa asing yang terakhir, yaitu bangsa Inggris. Di mana kedatangan bangsa Inggris merupakan bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dan melakukan monopoli perdagangan pada akhirnya. Melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanyakan? Tidak Ibu, saya mengerti. Jadi, apa tadi bangsa asing yang datang ke Nusantara? Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Inggris. Oke, pintar semua, tepuk tangan. Berarti sudah paham ya yang Ibu jelaskan? Sudah Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong dikerjakannya.
Ibu akan gambarkan, Ibu akan tulis temanya. Dan untuk kertas-kertas yang tadi sudah bagikan yang berwarna-warni, dimana untuk kertas yang warna merah itu untuk bangsa Belanda, lalu kertas yang warna biru untuk bangsa Spanyol, kertas yang berwarna ungu untuk bangsa Inggris, dan kertas yang berwarna hijau untuk bangsa Portugis. Kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya seperti nama bangsa asing yang dijajah, lalu tahun kedatangannya, tujuannya, dan apa dampaknya. Oke, ada yang ingin ditanyakan soal tugas ini? Tidak, Ibu. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silakan diulang ke Ibu. Ini nanti untuk menempelkan di bagian karton putihnya. Silakan kembali. A few moments later. Ibu, oh sudah. Oke, sisi bagus sekali. Mana juga sudah, oke bagus. Ini sudah, ini sudah. Sudah, baik Ibu. Bagus sekali ya. Semua sudah luar biasa membuat tugas. Oke, karena kalian sudah membuat tugas dengan bagus, maka tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, ada satu orang yang bisa bantu Ibu berdoa, memimpin kita dalam doa. Oke, silakan ya. Kami telah sampai di ketemu kita di hari ini. Kita semua berdoa dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nila. Oke, sekian pembahasan kita dan pembelajaran kita di Spanyol hari ini. Silakan siapkan semua barang-barangnya dan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih ya. Terima kasih, Ibu.